Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini. Tapi ada beberapa hal yang perlu kamu pahami dan persiapkan sebelum kita mengikuti kebaktian. Yang pertama, siapkan hati dan Alkitabmu. Kedua, gunakan pakaian yang sopan dan rapi. Ketiga, duduklah yang baik. Keempat, mari kita memuji nama Tuhan dengan semangat. Kelima, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan menaikkan pujian kita dengan sukacita. Kita akan nyanyikan pujian. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Bersuka. Kita akan naikkan bersama-sama pujian ini dengan sukacita. Amin. Bersukacitalah karena Tuhan senantiasa menyertai di dalam kehidupan kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiranmu di dalam mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kembali kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku.
kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami bersyukur atas anugerah kasih dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan boleh menolong pribadi lepas pribadi untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan kami rindu Tuhan boleh menyertai kami di dalam pendengaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berkatilah anak-anak-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini diberi judul Yusuf di rumah Potifar, Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Ini merupakan kelanjutan firman Tuhan kita sebelum kita bernatal ya. Bagaimana Yusuf ketika dijual oleh saudara-saudaranya, dan saat ini Yusuf sudah dijual oleh saudara-saudaranya, oleh pedagang di Mesir, dan dia dijual oleh Bapak Potifar. Yusuf dijual dengan harga 30 sikal perak. Untuk apa? Untuk menjadi seorang budak. Bayangkan, budak adalah orang yang tidak dipandang. Tetapi biarpun begitu, Yusuf tidak mengeluh. Tetapi Yusuf terus percaya kepada Tuhan Allah, dan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Allah setiap saat. Dia melakukan setiap pekerjaannya dengan sangat baik. Allah memberkati Yusuf. Jadi apa yang dilakukan oleh Yusuf semuanya berjalan dengan baik dan teratur. Oleh sebab itu Pak Potifar sangat senang dengan Yusuf ini. Dan Yusuf dijadikan orang kepercayaan Potifar untuk mengurusi setiap rumah tangganya. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yusuf semakin diberkati oleh Tuhan, Potifar juga diberkati oleh Tuhan. Dan pada waktu itu Yusuf semakin lama semakin bertumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat gagah. Hanya saja ketika Yusuf bertumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah, istri Pak Potifar mulai jatuh hati kepada Yusuf. Itu tidak boleh ya, karena dia sudah punya suami dan Tuhan Allah tidak berkenan. Sampai pada akhirnya istri Potifar membujuk Yusuf untuk berbuat dosa. Sesungguhnya adakah orang yang melihat? Tidak ada orang yang melihat. Hanya Allah yang melihat apa yang Yusuf lakukan. Tetapi satu hal yang menjadi berkat bagi ibu, Yusuf takut kepada Allah. Dia tidak takut kepada manusia, tetapi dia takut kepada Allah. Ketika istri Potifar membujuk untuk berbuat dosa, Yusuf lari dari istri Potifar. Tetapi sayangnya istri Potifar sangat jahat, lalu menghasut suaminya bahwa Yusuf akan mencelakai dia. Suaminya melihat akan hal itu sangat marah sekali. Dan Yusuf ditangkap dan dipenjarakan. Aduh, sangat menyedihkan ya apa yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf. Apakah Yusuf dia mengeluh kepada Tuhan? Tidak. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari segi perbuatan Yusuf adalah orang yang sangat baik. Tetapi Tuhan masih izinkan Yusuf untuk mengalami setiap pergumulan-pergumulan di dalam kehidupannya, setiap kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya. Untuk apa? Satu hal, Allah ingin membentuk hati Yusuf, hidup Yusuf menjadi seorang pemimpin yang sangat bijaksana. Mungkin kita berpikir, saya sudah setia kepada Tuhan, saya sudah rajin baca Alkitab, saya sudah taat kepada Allah, tapi kenapa ya saya masih mengalami kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan saya?
Sama seperti Yusuf, dia taat, tapi dia dihasut, dia harus dipenjarakan. Ada rencana Tuhan yang indah di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan ingin membentuk kita semua. Jadi jangan pernah putus asa. Percayalah kepada Tuhan. Mungkin kamu sudah belajar dengan giat, tapi belum juga mengerti. Jangan putus asa. Lakukan yang terbaik. Teruslah bersemangat untuk belajar. Tuhan ingin membentuk kamu. Tuhan ingin menambahkan hikmat atasmu. Ketika kita tekun dan taat, maka Tuhan akan memberkati. Sama seperti Yusuf. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang boleh diperdengarkan bagi kami semua. Kami rindu Tuhan boleh menolong dan memimpin kami untuk kami tetap setia dan taat, sama seperti Yusuf setia dan taat, sampai Tuhan boleh memakai Yusuf menjadi seorang yang Tuhan berkati. Tuhan, firman Tuhan selesai disampaikan, biar Tuhan boleh menolong kami semua untuk melakukan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.